إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عن منعك أن تدعي ما ليس عليك أن تدعي شيئا ليس لك مما أعطي للمخلوقين من الأموال وسماه تعالى عدوانا وظلما فيبيح لك سبحانه أن تدعي وصفه وهو رب العالمين. Menegah Allah akan engkau bahwa engkau mengakui sesuatu menjadi milik engkau padahal laisa laka, padahal benda itu bukan milik engkau. Haram atas engkau mengakui memiliki sesuatu yang bukan milik engkau. Mimma u'tiya lil makhluqin minal amwal, daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada makhluk lain. Kita haram mengakui itu ampun kita. Kita haram memadahkan itu ampun kita. Mengangkat tanah orang haram, mengakui ampun seorang. Mengambil duit orang haram, karena itu ampun orang. Apa aja ampun orang haram kita akui. Afayubihu laka subhanahu an tadda'iya wasfahu. Afayubihu, tidak akan mengharuskan oleh Allah bagi engkau. Asal makna apakah membolehkan, istifhamnya itu ingkari, jadi tidak akan membolehkan oleh engkau oleh Allah antadda'iya wasfahu, untuk mengakui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Baginnya Tuhan melarang kita mengakui sifat-sifat Tuhan. Mengakui nang pepadaan kita aja ada boleh, pun orang kita akui, pun kawan kita akui kada boleh, apalagi ampun Allah Ta'ala kita akui ampun kita. Wa huwa rabbul alamin, padahal Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Jadi fayakunu di'aku kadzalika, maka bila ikam aku akui ampun Tuhan itu min a'zamil zulmi, ya kan, wa asyaddil udwan, itu paling besar dosa zalim dan paling besar dosa melampaui batas. Ampun Tuhan diakui. Fa idza da'aita, apabila ikam mengaku bependerkah perasaan di hatikah annaka ghaniyun, ikam ini orang sugih karena banyak yang bisi duit, dan pembanyaknya bahkan di alam semesta, sampai dikenal orang penyugihnya nomor 1 di dunia nih. Lalu tak akui seorang ini sugih. Au qadirun, atau misalnya kuasa hawa pahlawan, ya Allah ilmu pahlawan di awak, lalu hebat harap kuasa. Au azizun, atau mulia karena jadi raja kah misalnya, jadi pemimpin dunia kah misalnya. Au qawiyun, atau ba'a angkat apa aja kuat serabakawa. Au alimun, atau mengaku jadi orang alim. Kama yaqa'u li ba'dhin nas, sebagaimana yang terjadi bagi sebagian manusia yang bungul juga, nang tambuk juga nih, nang kaya itu. Dan kita kira-kira terbuat di tambuk situ, ya kan? Kurang belum pinandu kita, jakanya pinandu kada wani pada sugih, jakanya pinandu kada wani pada harap, jakanya pinandu kada wani pada alim pinandu. Nah lantaran kada pinandu lalu kada sadar, lalu terucap seorang nang sugih,
seorang nang alim, seorang nang harap. Jaka pinando kada bahkan kada wani supan pada seorang nang alim, seorang nang sugih, seorang nang harap. Jadi pinando ini dasar mau untung akan jualah. Polisi kan kesupan nih kan mengacak tuan gurunya gara-gara kada pinando. Nya kada pinando ini dasar berbahaya. Mun pinando ini teh nyaman sedikit. Pinando ngaranna lain juga mun kada pinando. Karena zalika adalah zalika di'a tadi mengaku-ngaku sugih, mengaku-ngaku harap, mengaku-ngaku alim min kabairi ma'asil qalbi. Itu paling besar dosa yang dilakukan oleh hati. Nah, jadi innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bungas dan elok, suka yang bungas dan elok. Innallaha jamil yuhibbul jamal ay jamal. Allah itu memang bungas. Dia pasti menyukai kebungasannya. Kita lalu berbungas-bungas, bebagus-bagus. Apabila hati kita merasa kita yang bungas, ini min kabairi ma'asil qalbi. Paling besar dosa yang kita gawi, hatan berbungas-bungas itu kita merasa bahwa kita nang bungas. Bapak nang salamat, nang merasa, nang pinando. Ini kisah orang. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kalau orang nang bicara diajari oleh Nabi, ya Allah kama hassanta khalqi, sebagaimana pian yang membungasakan batang tubuh ulun. Artinya dari ujung rambut sampai ke ujung batis, baju dan semenyaan ini adalah yang nampak ihsanullah, kebaikan Allah di awak kita, jadi kedada kita. Itu sudah kama hassanta khalqi, sebagaimana pian sudah membungasakan awak ulun, batang tubuh ulun, baju dan pakaian ulun, tinggal fahassin khuluqi, bagusakan akhlak ulun, jangan mengaku-ngaku nang bungas tu ulun, nang bagus tu ulun, nang baik itu ulun. Disunatakan bila baca ramin membaca doa itu supaya hati kita nang wayah-wayah lupa ini atau rancak lupa ini paling kada ingat, oh kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pokoknya mun pinando selamat, bila kada pinando berbahaya. Pokoknya hilap mata bincul tahir. Bila hilap mata bincul dahir, tihang diranjah. Wa min musyarakatil marbub lirrabbi, dan musyarakah mengakui juga basyarikat yang dimiliki itu lawan Tuhan. Tuhan memiliki, inya umpat juga memiliki, musyarakah ngaranna. Mudahan alhamdulillah kita barakat belajar, barakat badadangar, mudahan kanan. Alam semesta ini nyata dan jelas kisah tentang orang. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, mudah-mudahan kita sadar terus, jangan teuntal obat dunia doh kena. Jangan teuntal obat pujian doh kena. Nah, bilanya doh lalu kada sadar. Lalu kena nang bungas merasa sorang nang bungas, nang alim merasa sorang nang alim, nang sugih merasa sorang nang sugih. Pokoknya kada ada kisah sorang kayak apa caranya? Karena ayat itu dah kenyataan hakikatnya, nang sebenar-benarnya tuh kisah orang, ya kan? Nang dalam syair ke wallahi ma hadzal wujud illa musyirun lil ma'bud. Kededa alam semesta ini selain menunjuk kepada kisah Allah, kededa kisah lain.
wallahi ma hadha al-wujud illa mushirun lil ma'bud faqum wa nadiya wadud ya wahiran fi kulli syai ya wahiran, wahai orang yang wahir, wahai orang yang nyata kisahnya, fi kulli syai, tiap-tiap sesuatu yang nyata itu bukan sesuatunya, kisah orang itu yang nyata bukan sesuatunya. Mudah-mudahan kita Allah yang memberi taufik hidayah dengan berkat Rasulullah, yang kita bertawassul dengan guru-guru kita, karena bertawassul dengan guru itu hakikatnya bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wa min abhashil fawahishi indal arifina wujudu syai'in minasy syarikati fi qalbil 'abdi bid'i'a'i syai'in min awsafir rububiyyati li nafsihi i'tiqadan aw qawla. Setengah daripada paling jahat kejahatan yang kita lakukan di dalam hati, menurut pandangan orang yang kenal dengan Allah, yaitu adanya syirik mengaku-ngaku milik di dalam hati kita, yaitu dengan mengaku-ngaku sesuatu daripada sifat yang ampun Tuhan itu kita akui iddia linafsih, ujarnya nafsi, ujarnya na'alim, ujarnya harap, itu hasil bawah. Jadi wujudu syai'in mubtada wa min abhasil bawah khabar muqaddam. Syarikat bid'ah, jadi ta'alluq huruf jar, syarikat bid'ah, iddia linafsihi. Syirik itu yaitu dengan mengakui bahwa kita ada isi juga. Kedua jaga, maka jaga itu sikumnya Allah. Ya, kekadan berikut sudah itu di dalam hati atau awalan sampai ucap tulang di muntung bagiannya. Di hati aja itu salah sudah, apalagi sampai ucap di muntung. Ana rabbukumul a'la ujar Fir'aun. Tuhan nyawa. Pengakuan mengakui, bukan pengakuan karena menuruti. Pengakuan karena mengakui luput, pengakuan karena menuruti wujud. Usalli, aku sembahyang karena menuruti, bukan karena mengakui. Hati kecil kita di dalam hati sadar ini kebaikan uruh. Aku nang sembahyang, Tuhan nang sembahyang. Nang sembahyang Tuhan, nang makan Tuhan, nang kawin. Waduh, sebaka kawinan mo nang kaito mo nang kawin Tuhan. Jadi ini usalli, nawaitu dan segala macam lil ittiba, bukan lil iddia, bukan karena mengakui. Nah, nang salah aku mengakui, mun mengikuti kada apa-apa.
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai, bermula sombong itu selendangku, kata Tuhan. Wal 'azamatu izari. Alana, dana. Sini beb, sini. Santai ulun. Salah. Sama-sama. Adapun kebesaran itu jar Tuhan tapi aku tafsirnya. Al-kibriya'u ridani wal 'azamatu izari. Al-kibriya'u sifat wal 'azamatu sifat. Bermula sombong itu sifatnya aku, jar Tuhan. Kalau Tuhan hendak berharap-harap itu wajar. Hendak berhebat-hebat wajar. Karena memang sidin diisi sifat yang besar, yang hebat. Kita minang apa? Kita ini orang yang batilanjang bulat, kemudian dipakai menjadi bungas. Pakaian itu bukan milik kita, milik orang. Jadi bungas ini karena dipakai orang. Amun terbuka aslinya, ya Allah, berpulau bangunat. Itu aslinya. Kadusah becari nang pulau 1000, di awak seorang pulau 2000. Menyeraput kunat. Faman naza'ani wahidatan minhuma, siapa aja nang mengambil ya Tuhan sifat-sifat unda itu, sebutingnya diambilnya. Alqaituhu finnar, unda hampas kenenya di dalam neraka aja Tuhan. Hampas itu apa bahasa Indonesianya ya? Apa? Ditimbel, dihampas, dibanting. Nah, dibanting. Undang banting ya Tuhan, maka ada neraka. Kadusah dalam neraka dibanting, ditilam minta pulang. Di neraka. Kenapa ampun Tuhan? Jadi orang yang sombong itu asalnya mengaku dulu. Inya mengaku sugih, batu merasa harap. Inya mengaku alim dulu, lalu merasa harap. Jadi dari ujub timbul sombong. Dari ujub timbul takabur. Jadi ujub harus dibuang, insya Allah takabur pun hilang. Wa fi riwayatin qasamtuhu, aku musuhi akan dia. Lalu wa ma'na al-munazza'ati ad-da'wa bil ibarah aw al-i'tiqadi. Bermula maksud daripada munazza'ah yaitu mengaku-ngaku sampai kemuntung-muntung mengaku-ngaku atau hanya di dalam i'tiqad. Jadi faman nazani wahidatan minhuma alqaituhu finnar. Nazani ay mengaku-ngakunya bahwa ampunku diakuinya ampuninya. Wa idafatu hadainil wasfaini lahu ta'ala kinayatun an shiddatil ikhtisasi bihima. Bermula mengidafatkan akan dua sifat yaitu kibriya dan azamah lawan Allah Ta'ala, dua buting sifat di atas tadi. Sombong dan hebat harap itu sifat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa terkhusus dua macam itu adalah milik bagi Allah.
dan orang banyak merabuti di situ. Jadi ditampayakan Tuhan, awas ke Tuhan nyawa ambilnya itu, awas gitu. Nah mudahan kita pinandu, pinandu, nyasal pinandu aja rawat damai ya sudah pinandu, pinandu aja, pinandu aja, nah ya pinandu aja, pinandu aja. Garing, pinandu aja, ada duit tuh, ada mbak sampai akan bini jam selawar pinandu aja, nah ya tak, ada garing, ada garing, masih pinandu. Lam jalalah masih pinandu. Ini pinandu nih, insya Allah ada garing lagi pinandu. Nah, jadi pinandu itu yang penting pinandu. Jadi duduk di mana lagi nang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Nah, itu aja sudah. Mudah. Nah, ini pulang. Pengarang kitab memberi kita nasihat. Kaifa takhrahu laka ayyuhal muridu. Bisa juga tukhraku. Kaifa tukhraku laka ayyuhal muridu. Ay tasma'u an tukhraqa lakal awaidu. Bagaimana engkau dirobek, dicari, wahai orang-orang yang menuju Allah, akan adat dan kebiasaan. Kasarnya, pahamannya, bagaimana engkau diberi khawariqul adat, bagaimana engkau diberi karamat, bagaimana bisa engkau diberi karamat, bi an tadhhara ala yadika karamatun, dengan seperti engkau mengharap johir di awak engkau itu karamat, ya, kapayil ardi, misalnya dilipat bumi. Jadi Banjar Jakarta bekicim aja sampai pesawat ke Depayu lagi, Batu Golang pijim sampai ke Mekah, bepijim sampai ke Madinah, bepijim kayak kita nih hangkop katanya nang mbak sampai pang. Bagaimana bisa kita dapat karamat wa anta lam tukhrik min nafsikal awaida, engkau belum merabit dari nakalnya nafsu engkau al-awaida, sifat-sifat yang kada bagus. Nah, jadi kalau hendak dapat karomat, buang sifat yang kada bagus, diberi Tuhan karamat. Maksudnya bukan menuju karamat ini, tolak ukurnya karomat. Jadi bila orang tuh hatinya bersih, hilang sombong, hilang takabur, hilang ria, hilang bersih, artinya nafsunya sudah keluar dari orang biasa. Kalau orang biasa tuh ya maklum manusia biasa, keluar dari biasa dapat hal yang luar biasa. Kau cari adat, kau cari kebiasaanmu, kau tinggalkan kebiasaanmu, kau akan diberi hal yang luar biasa. Kalau kita makan biasa ya biasa, kita diberi biasa juga. Tapi kalau kita makan di luar dari kebiasaan, ngurangi makan, ya, ngurangi tidur, ngurangi ngomong, ngurangi bergaul, pokoknya yang kada dilakukan oleh orang banyak. Artinya perkara-perkara biasa kita tinggalkan, maka akan diberi hal yang luar biasa. Syekh Saman diberi hal luar biasa karena meninggalkan hal yang biasa. Dijulungi bantal sedih, kita belum dijulungi bantal guring sudah. Nangarakan guru bacaan aja guring. Makanya dianyanyiakan ya.
Di rumah tapi mau guring, tapi mikirkan utang, bah di majelis padahal utang menyeraput aja guring aja. Kan berarti dasar majelis ini turun rahmat daripada Allah. Buktinya apa? Orang berutang kawa guring. Kalau di rumahnya ada kawa guring. Tapi mas sudah di majelis guring mengaruh pulang. Maka bilangnya tuntung acara pemakanan ini nang penggancang dasar rahmat turun lawan orang mengitu. Dasar turun, jadi jangan dihina. Buktinya itu rahmat bujur. Nazalat alaihimur rahmah, turun rahmat dari Allah, wassakinah, dan ketenangan, kedamaian. Buktinya mengaruh guring, ya Allah. Takuni nang bini apa tadi pengajian guru pokoknya menyuruh kebaikan gini. Nung ditilamnya tadi mau guring, tapi mas sudah di rumah guring manar. Nah jadi apabila tuh hendak kurang tuh dapat hal luar biasa, tinggalkan yang biasa. Nang biasa. Ai ma'tatahu, nang biasa, minal kibri, jangan sombong, wal ujbi, jangan mengaku-ngaku, wad da'wa, sama. Jadi wa ghairi dzalik fa kharqul awaidi bi dhuhuri syai'in min alamil qudrah la yukrimullahu bihi illa man kharaqa awaida nafsih. Orang yang diberi karomat itu dengan menzahirkan Allah sesuatu dari alam kudrat yang kada biasa. Alam kudrat tapi kada biasa. Biasanya adalah ding paget daging, itu biasa. Ya. Minum banyu hilang haus, itu biasa. Ini Allah kasih dia kada pernah haus tanpa minum, karomah. Kalau orang jalan di atas air perlu jukung, perlu kelotok, perlu sepit. Ada ini kada kaki dia jadi kelotok. Ini di luar biasa. Ngarannya karamat. Nah karamat Allah bari kepada orang yang ahli ibadat. Ibadat namanya ibadat melawani hawa. Dosa ngalih. Sembahyang duha itu alamatnya bujur napa? Sugih. Jadi bila sembahyang duha kasih sugihan berarti belum bujur. Itu ibadat itu tolak ukur, bukan menjadi tujuan, cuma ukuran kunci. Itu bila bujur pasti terbuka. Bila rigid mungkin ini apa ngarannya kada bujur terbuka. Anaknya 3 nang datang 4. Kira awah anak kunci nih. Harus anak kunci itu sesuai. Bilanya sesuai terbuka. Nah sembahyang duha asal bujur terbuka peti di atas itu kalau peluru naik ke bawah terbuka. Tapi bilangnya pinjol ya petinya nanti ukur. Sembahyang duha kepongan siapanya bujur dapat sugih. Di wakaatin wakillah bujur dibaca pas sugih. Itu hal ini ada nanti luar biasa. Kalau orang bergaul dapat duit ini singgalkan dapat duit. Bahkan meninggal sudah urangan dalam kubur sudah ya tuh kau mau ongkosin yang hidup ya. Ini kharqul awaid namanya, menyalahi hal biasa. Orang hidup mau ongkosin yang hidup ini orang mati orangnya timbulan di kampung situ sugih gara-gara menanai aja. Ada nang memberi 10.000, 15.000, ada nang didok ubah nah ya Allah bukan ada berkehendak ada apa nah ulun ada najar ulun pokoknya bilanya kabul hajat ulun mak memberi tiang buka PM buka pulang triliun baca doa aja kan sini nggak ada banyak kali wali itu berdoa urus kan. Takun meja nih Habib. Tahu nih Habib. Nah, Habib takun meja ini ngomong dari hati makadzabal fuad mara'a. Ini kata Habib pernah jadi apa? Berbatang.
sampai sekarang. Jadi Habib kalau ngomong kita ngomong malah ada. Jadi ini hati ke hati. Kebetulan jujur. Allah wasallallahu alaihi. Nah jadi itu aja kedusan alih. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala itu nampak dan jelas orang kan habis karamat luar batas umur 24. Tapi karamat luar kenapa? Ada sesuatu yang beliau amalkan yang orang nggak pernah bisa ngamalkan. Di antaranya ya selalu nggak pernah berpisah dari nggak pernah berpisah. Saat semua orang rame-rame berteman bergaul dia nggak pernah berpisah sama kakek itu utuh akhirnya dapat. Itu nggak ada orang punya amalan seperti itu. Akhirnya diberi. Umur baru 25, kita umur udah 70 masih wala. Nah ini jadi itu tadi kalau hendak diberi karomat, artinya karomat itu bukan tujuan lah, tapi tolak ukur. Tolak ukur benar apa enggak? Orang banyak salawat, orang itu insya Allah banyak dapat rahmat, benar apa enggak? Kalau dia baca salawat, rahmatnya belum ada, berarti nggak betul lagi salawat. Mungkin salawar yang dibaca, nggak salawat. Jadi la yukrimullahu bihi. Allah kada beri rahmat lawan siapapun illa man kharaqa awaida nafsih, kecuali orang itu telah mengalahkan akan sifat kebiasaan nafsu. Cariknya, robeknya, lalu khorqun nafsi, khorqun adat. Bila kawan mengalahkan nafsu, adat pun pulang. Adat bila sebab ada adat. Sebab ada adat itu biasa. Biasa. Kalau naik pesawat ke Mekah biasa. Iya. Kalau makan kenyang biasa. Ini nggak makan kenyang. Yang lebih bingung makan kada kenyang. Nah ini nih. Nggak berkah nih orang. Udah ke Mekah nggak lihat Ka'bah. Udah ke Mekah dia di depan Ka'bah dia nggak lihat Ka'bah. Kenapa? Iya ini na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Kalau orang yang wali-wali kadang-kadang dia kepingin salat Jumat ke Mekah di hari Jumat jamnya di Mekah dia berangkat. Salat ngikut sama orang di sana. Alam semua ini bagaikan alam di mangkok kobokan. Malakal maut yang punya kelebihan sederhana aja bisa kesana kemari. Cabut orang gambut, cabut orang perabai, cabut orang panjang jam-jam itu juga kawasidin kujuk-kujuk. Kadang tahangkut-tahangkut dah. Kalau ya bingung, kelajuan mereka sidin. Aja. Katanya dia naik, terjumput, orang mencabut manusia, sehingga saya cabut roh itu mungkin. Anu raung, oyuhan berjalan nih. Ini malaikat saja punya kelebihan seperti itu, apalagi manusia yang diberi oleh Allah kelebihan. Apa amalannya dia? Kharqu awaidin nafsi. Jadi bangsa seman makan. Yalah, lagi halus sudah melawan nafsu. Akhirnya lagi kecil dia diberi karomat. Dikasih sama orang tua makanan, beliau makan, orang tua makan. Orang tua makan, nasi apa makanan yang di piring sidin habis. Makanan yang di piring seseman, mau dimakan nggak habis-habis. Nggak habis. Ambil aja, tetap ada. Istilah bahasanya tuh duitnya diambil tapi karena mau pagat. Ada aja terus. Lalu bingung kuitan kenapa makanan anak pun kan di sini. Dia habis rata, ada habis sudah ditekan berdarah, makan tapi ada berdarah. Nyaman mana ini? Coba Rasulullah nyembelih kambing, ya.
Sayyidina Jabir punya kambing kecil, kurus. Namun akhlaknya beliau orang kerja. Rasulullah gotong royong, bikin got, parit gitu. Parit agar bisa perang nanti bersembunyi di situ. Jadi musuh nggak lihat, langsung dihadapi. Banyak sahabat Nabi yang gotong royong, Rasulullah juga ikut. Dia lihat orang tuanya. Sayyidina Jabir gotong royong. Anak ini nyembelih adiknya. Karena melihat kita berbeda, mati. Yang kakak karena takut melihat darah adik mati, lari masuk. Mati. Istrinya melihat keadaan seperti itu, diangkat dua orang anak supaya tidak bikin masalah. Pesan suami makan ya Rasulullah, senangi hati Rasulullah. Selesaikan urusan ini dulu. Kambing dimasak, makanan dimasak. Kata Sayyidina Jabir, istriku, makanan udah masak. Kambing udah masak. Berangkat lagi Sayyidina Jabir, ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bisa tidak beberapa sahabat tolong Rasulullah dengan lantang. Semua sahabat, alhamdulillah kita dimakan Jabir. Mana mungkin cukup? Udah. Kalau Rasulullah yang ngomong, bismillah. Tapi Rasulullah orang yang kasyaf maha bijak. Sebelum kalian ke rumah, aku dulu yang ke rumah. Saya Jabir sama Rasulullah. Dicelupkan tangannya Rasulullah ke makanan. Akhirnya semua sahabat datang. Kambing nggak pernah habis. Kambingnya kecil, sahabat waktu itu ratusan sampai lebih. Semua makan. Rasulullah terakhir. Jabir, yuk kita makan. Mana anakmu? Tidur ya Rasulullah. Bangunkan. Aku tidak makan kecuali sama mereka. Tidur ya Rasulullah. Jaka bahasa itu yang gerak. Jadi jangan bini guring kae. Ujar Rasulullah, bangunkan kedua anaknya. Aku menunggu dan aku tidak akan makan kecuali bersama mereka. Dilihat oleh sang istri dalam kamar, mereka sedang bersenda gurau di dalam kelam. Ini Rasulullah. Pulang Rasulullah, Sayyidina Jabir nggak tahu kisah. Istrinya lalu bercerita. Terkejutlah Sayyidina Jabir atas menyimpan rahasia sang istri agar tidak menumburkan masalah memberi makan dengan Rasulullah dan sahabat. Ditenangkan dulu. Namun sang istri berkata, ini mukjizatnya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Makanan kita enggak habis-habis, cukup buat semua sahabat. Anak kita yang mati pun hidup kembali. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun bisa menghidupkan orang. Tanpa disentuh, hanya ngomong, bangunkan dua anakmu, aku tidak makan kecuali bersama mereka. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Nah, pengikut-pengikut Rasulullah pun diberi seperti saya. Makan nggak habis-habis. Kalau dilihat makanan itu nggak cukup, tapi cukup. Allah tanya orang tua kepada dia, kata sang guru, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, nggak perlu khawatir. Anak kelebihannya makanan nggak habis. Seman lagi kecil sudah begitu, dan beliau diangkat, dieskakan menjadi wali ketika beliau masih dalam perut ibu. Inilah alamul qudrah,
kalau Allah bicara kun banyak. Allah mau Nabi Isa sama Nabi Yahya dua sepupu. Ya. Nabi Isa sepupu sama Nabi Yahya. Ketika mereka dalam perut ibu mereka, ibu ketemu ibu ngomong, anak ngomong juga. Ya kabar ya. Dalam perut Nabi Yahya menjawab baik-baik aja. Kada ada telepon waktu itu, kada ada internet, kada ada laptop, tapi mereka ngomong. Akhirnya Kuma berananya mendengarkan kisah bayi nang berdua ini dalam sarut kupeder. Ada kita beda anu mbah nyibini betianan palingan wah jangan meninjak abah ya. Padahalnya kada meninjak ada juga putar benar nah dia mau lihat lalu kan dugul di parut-parut ini nih. Mau bernyot dia berjalan. Jangan meninjak abah nak bermain nah ya. Wah. Mau kayak bisa mendiri anak nih itu. Penting untuk jujur aja malah rezekinya hebat. Kedua sama amalan lain nuntut ilmu bujur jauh bujur nuntut ilmu diberi Tuhan ilmu apa duit itu betul yuk. Karena talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Orang nuntut ilmu dijamin rezeki khusus. Nah cirinya orang nuntut ilmu benar rezeki khusus dikasih Tuhan. Orang susah cari dia nggak susah. Kenapa? Karena talibul ilminya bujur. Jadi bujurnya itu tolak ukurnya rezekinya lancar. Dia usaha, tapi sambil-sambilan berhasil. Ini sudah SE 2 kali. Itu bunguli kurang juga. Nang membunguli apa kurang perumahan apa pulang? Nang kada pernah sekolah kau membunguli. Wa fanya an iradatihi wa hududih. Dan orang ini kadang merasa berisi kehendak dan berisi keinginan. Aku dapat amalan daripada guruku bahwasanya kita apabila paling kada hendak beli supaya meitihi akan hinak kita. Coba seandainya hinak itu kehendak kita, seandainya kehendak kita coba tahan. Coba keluarkan sehabis-habis keluar, nggak bisa kita menurut kehendak kita. Berarti hinak ini keluar bukan kehendak kita, tapi Allah yang maha. Coba aja ketahan habisnya kehendak kita pagar berarti ada kehendak yang menangani. Keluarkan lagi. Apa lagi? Terus kan ya artinya ada kehendak yang menangani. Barang siapa mengamalkan narik napas bukan kehendak ini, keluar napas bukan kehendak ini, tapi kehendak daripada Allah, narik kehendak Allah, keluar kehendak Allah. Ini yang dimaksud Allah yatawaffal anfusa. Allah sendiri nanti langsung tanpa perantara malakal maut yang cabut itu roh seseorang dengan kasih dan sayang. Artinya maksudnya dia nggak sakit. Kenapa? Apa yang dicabut toh sudah napas diserahkan sama Allah. Kan orang yang sakit itu inya punya kehendak ini hinak tuh Tuhannya. Dia mau ambil sahih loh. Amun napas ini udah dikasih kepada Allah, apa yang diambil Allah? Nggak ada. Allah yatawaffal anfus hina maut. Itu amalan aku dapat dari guru. Artinya supaya matinya mantap, matinya kada sakit, itu amalan. Jadi hinak ini jadi beli kakan ke ampunnya maksudnya bah. Mun dibeli kakan itu nyata bang sudah nah. Wa man lam yasil ila hadzal maqam, barang siapa belum lagi sampai untuk mencari nafsunya, mengalahkan nafsunya, lam yakma'fi. Mahayal karomat mentes di Batang Pasar Lama. Nah tinggalam juga kiraan tadi kau berjalan di atas banyu nih buka mulai batang dagoy tinggalam hendak yakin nih belum
Lawan umpama dibari berjalan di atas banyu juga kada apa-apa juga, itu hal biasa. Nang ianya karamat itu ialah berjalan cepat sampai kepada Tuhan. Di saat orang puluhan tahun sampai inya semenit saja. Di saat orang ratusan tahun hanya sampai inya 2 menit saja sampai. Itu nang dicari. Mun berjalan di atas banyu aja terdahulu kodok. Amun tarabang nang dicari terdahulu burung. Kalah lawan burung. Amun tarabang diagakakan bisa lawan burung. Jadi je burung terdahulu unda mulai. Melihat isi hati orang kasar. Tidak apa-apa juga. Banyak juga. Nonton di kamar aja orang ya kan siaran makan Madinah siaran langsung tutup kamar aja makan ya Madinah kasar sebentar. Macam-macam nanti dikatakan ada nang hirang, ada nang kuning bulu nang kayak bulu jagung tuh nang asal ada nyaman lalu dilihat. Belum lagi nang kada betatak, kada begunting bilang terpanjang bulu pada banda. Bandanya aja hilang, bulunya aja nang timbul. Ya Allah, ada lagi nang habang-habang model kayak nang apa ada lagi? Habang, bulu habang. Ada nang betimbil lah di situ, ada nang betah. Ya Allah. Iya nang ikam ngerak berdiri lagi tuh. Melihat benda-benda nang itu tuh pegantungan di alam semesta. Untung lelakian nang dibukakan hijab usia, ampun beginian juga dibukakan hijab. Ya Allah, orang mandi wajib aja sakon nang ini. Kan mudarat, nyaman-nyamannya terbuka hijab nang itu orang nang ngaran terbuka hijab nang bujur tuh ingat lawan Allah, Allah tuh kelihatan terus itu nang dicari. Mun nang melihat nang itu jadi ada. Kemana guring terlihat ampun orang. Kalau colocok, ada nang kamera gundul macam-macam. Kasap itu kan kada nyaman, ya, mencari kasap supaya hana mencari batu lah, mencari berlian lah, cari emas lah di dalam bumi. Lapah. Kada jadi tuan guru, ngarannya jadi pandulangan. Makan aja jadi orang soleh. Itu jadi pandulangan ngarannya. Mentang-mentang batu kena payu deh. Batu maran diulahnya utas juga. Fa in dhahara lahu ma fi surati karamatun fayambaghi lahu an yakhafa min al-istidraj wal makri pulang. Apabila johir lawan inya sesuatu pinanya karamat, maka patut seyogianya inya khawatir. Jangan pina sombong dan pina himbong. Kalau pina istidrat, bisa berjalan di atas banyu. Kalau istidrat itu lanjuran. Ini abubuhan nama nuntut ilmu inilah turun, nuntut ilmu boleh, beramal, berbuat baik, sambati aja, mengetulahan nih. Inya bisi karamat, kalau kau bisa sambati kan, sambati aja bisa mengetulahan nih. Ada aja bebinian nang menyambati, kok kawin lo nang itu, bisa tak kawin untuk enak tak? Yang nabi bisa sambati, bisa mengetulahan nih. Kirang lupung itu aja ada debekuna lalu orang ini polos kata tahu dia apa-apa ada lawas lalu tahayal terus lebihnya apa nyambatinya terus keganangan jadinya ada ya mahadar juga bukan. Tolak ukurnya alam kubrat yang ada kayak ini. Jadi kita lebih kuasa, lebih hebat melihat Tuhan.
Ketika Nabi Ibrahim meminta agar supaya Tuhan menampaikan kekuasaannya lebih pada biasa, Allah suruh mengumpulkan burung, itik, jala, ayam, dikancang, tatak, campur aduk kebertaan, hendak di ujung-ujung gunung, kemudian dipanggil, semua datang kada terburuk. Kalau batis ayam, tak batis itik. Kalau coba lah, apalah ayamnya, tapi awak itik. Kalau coba lah, ada terburuk. Ini kan alam kudrat yang tentang alam kudrat yang kada biasa, lebih-lebih karamat yang kita baca. Kalau karamat itu kita melihat hal yang kada biasa, kalau kita bisa nonton yang kada biasa itu, kita kagum jadinya dengan kudrat Allah. Jadi tambah sabbatallah bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tambah yakin hati ini sama Allah, tambah mesra hati ini sama Allah. Kalau melihat kudrat Allah yang biasa, kadang-kadang kita kada tapi mendalam kepada makrifat kawan Allah. Contoh, ada matahari, ada tanaman, wajar. Ada banyu, hilang haus, wajar. Coba baca manaqib wali-wali, baca mukjizatnya nabi-nabi, kita akan tambah. Oleh karena itu, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kita dikisahkan Allah, kisah Nabi, kisah Rasul, kisah wali di dalam Quran, itu meolah kita jadi mati tambah kuat iman kepada Allah. Iya. Siti Maryam dapat makanan yang harusnya ada di musim dingin, kok ada di musim panas. Harusnya ada di musim panas, kok ada di musim dingin. Namanya karamat. Ashabul Kahfi 390 tahun. Enggak mati-mati, makan enggak, minum enggak, pokoknya hanya balik kanan balik kiri. Allah punya kuasa, kalau di kanan terus di belakang jadi sakit, dibalik Tuhan ke kiri. Dan mereka tidak sadar, dikira bangun sore hari, dikira sehari aja tidur, mau beli sesuatu bawa uang yang ada dalam kantong, kemudian di pasar orang bingung, ini uang keluaran zaman dahulu. Jadi yang beli bingung, uang dulu, ini kan uang sekarang gini. Lalu akhirnya yang di pasar ada tahu cerita. Dulu 7 pemuda lari dikejar raja, menyelamatkan iman, lari dalam gua. Dan kemungkinan ini orangnya, dia pun cerita begini-begini. Rajanya ini namanya, oh ya ini orangnya. Yang lebih ajaib, anjing yang bernama Qitmir jadi masuk surga karena setia dengan orang saleh. Anjing 390 tahun, anjing mana yang umurnya begitu? Nggak makan, nggak minum, dia setia di depan pintu itu gua. Dia nunggu, menjaga sama yang 7 pemuda, yang namanya Qitmir. Ujar ulama ngarannya Qitmir, Qaf mim ya ra, ditulis di barang tuh kada hilang. Tulis di barang kada hilangnya. Nah, orang pulang haji, pulang umrah lo menulis itu. Jadi saya kenapa punya kasih bukaan anjing itu 390 tahun nggak ada pernah buka, setia aja di muka pintu, dan ditulis dibalas oleh Allah masuk surga di gairi hisab. Apa nanti hisab? Anjing apa nanti hisab? Kalau burung hudhud, ya. Kalau unta Nabi Saleh, ya lah. Kalau semut Nabi Sulaiman, iya kan? Iya. Nabi Saleh. Jadi binatang-binatang yang masuk surga itu ada. Iya. Kenapa? Semua karena dekat dengan Rasulullah, dengan para nabi, para rasul kan. Semut-semut Nabi Sulaiman, sekali aja dia bantu Nabi Sulaiman, sekali aja yang bikin Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, senyum senang. Sekali dia bikin senangnya Nabi Sulaiman, Allah kasih dia masuk surga. Pemimpin semut ketika itu lihat bala tentara Nabi Sulaiman lewat pakai kuda, dia ngomong sama anak buahnya, semua anak buah masuk dalam tanah, sembunyikan diri kamu, karena ini tentara Nabi Sulaiman mau lewat, dia nggak tahu kita di bawah. Jujur,
samut mana melihat ada samut di bawah nih, jalan terus keluar udah nih. Fatabassama dhahika, senyum Nabi Sulaiman. Artinya ini seorang pemimpin, dia mikirkan anak buahnya. Harusnya aku juga begitu. Sekali dia ngomong, dia kasih oleh Allah surga balasan. Jadi mun kuasa Tuhan ikam bayi gini bisa ngomong. Itu alamil qudrah ngarannya. Ya Allah, nang Nabi Isa lahir, ya kan? Tentu aja Abah dan Mama Sidin juga punya kelebihan luar biasa. Nah, sudah pada adatnya Siti Maryam itu mengandung kada bisi laki, itu kharqul adat sudah. Ya Allah, adalah orang bisi hamil kada bisi laki kan di luar adat. Nah, amalan nang Siti Maryam ulang di musalla aja. Beribadat aja. Ini gawian Siti Maryam sudah menyalahi melawan hawa nafsu sudah. Di bawah ada tukang sapu jaga langgar. Iyalah, seorang pemuda laki-laki yang dicurigai bahwa Sidin berjinah dengan tukang sapu langgar itu. Karena memang laki-laki waktu itu satu aja di musalla itu. Kada mungkin lawan Nabi Zakaria, pasti lawan nang itu jebuannya. Kada aja nang Siti Maryam. Sampai betapa penderitaannya Siti Maryam, dihina, disambati, beliau sebagai manusia ngomong, "Ya Allah, seandainya boleh ulun minta, ulun jangan dilahirkan ke dunia ini." Saking beratnya menyandang hinaan. Mama nyawa kada pelacur, abah nyawa kada pelacur, kai nyawa kada pelacur, nyawa jadi melacur. Di mana nyawa terkaitnya? Orang kampung menyambati. Dasar ahli ibadat, pura-pura aja ahli ibadat, tapi ngomong kada kawa apa-apa. Bujur kada balaki dan bujur hamil. Ayo kebetulannya ini kan kau indah. Laki kada bisi, parut kembang. Ikam aja umpamanya betianan, kan orang bingung. Kada kawa menolak, bingung. Lakian hamil. Tapi seandainya itu terjadi kan, la haula wala quwata. Sampai Nabi Siti Maryam pun mengasingkan diri. Ayo, betapa ujian beliau duduk di bawah pohon. Wa huzzi ilaika bi jil'in nakhlah. Ambil dia Tuhan. Apa pohon kurma ini? Ya. Bulanan تساقط عليك رطبا جنيا تساقط عليك رطبا جنيا تساقط عليك رطبا جنيا guguran rutab kurma apa? Mangkal. Ya nang lalu dimakan oleh Sidin, melahirkan. Jadi orang nang betianan melahirkan bagus makan kurma. Karena kurma itu fadilatnya merampit kata. Aku dapat amalan dari guruku juga. Bila sudah bini melahirkan, tangan ditapak ke siput itu. Dibaca, ya musawi sawaha, ya mudawi dawaha. Rekaman aja diulang, kok ada mau ulang lagi. Itu ditapak, dibaca itu, insya Allah berampit. Asalkan 4 kilo keluar. Wow. Nah, ya musawi sawaha, ya mudawi dawaha. Berampit itu bahalus. Ini perlu tahu lelakian, tahu gawi aja. Wa huzzi ilayki bi jil'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Turunan, ya nang lalu mengalir jiwa sungai. Minum Sidin, hiburan dari Allah Ta'ala. Tapi Siti Maryam sudah diberitahu jangan menjawab. Diam ini beban. Ngomong dilawan orang, diam pun dihina orang. Jalani hidup apa adanya. Wajar hamil 9 bulan, seitu beliau menyandang masalah. Lahir Nabi Isa, maka Nabi Isa bilang, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya."
waj'alani mubarakan aynama kuntu wa barran biwalidati. Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Ngomong baru lahir udah fasih ngomong. Artinya nih alamil qudrah. Alamil qudrah. Ikam kisah nang laki-laki nang ahli ibadat terus tahu juga mungkin sudah nang sembahyang sunat dikiau oleh umanya kada meherani, dikiau oleh umanya kada meherani, ya tak? Tahu dah berata entah. Padahal laki-laki ini sembahyang sunat harusnya hukum bila nyekuitan bakiau sembahyang sunat kita baampih sembahyang. Amun sembahyang sunat, amun sembahyang wajib jangan. Kalau sembahyang sunat kita stop. Ini kadanya ahli ibadat kuitannya nak di luar rumah mengetok apa kada dibukainya. Terucap sumpah dari sang ibu, jangan matikan anakku kecuali dituduh berzina. Nah ini nih tak ucap. Jadi bagus saja kuitan menanam menyumpahi sumpahan bagus saja. Hendak 3 kali dah memukai mudah-mudahan anakku jadi wali, itu aja bagus sumpah. Tidak ada. Akhirnya di zaman itu kan ada perempuan pelacur yang membukakan pintunya. Jadi setiap ada laki-laki lewat dia bergoyang, dia rayu laki-laki masuk bayar Cina. Si abid ahli ibadat ini bila lewat di situ digoda. Tapi nggak mempan, orang alim, orang ahli ibadah digoda nggak mempan, sangkal nih perempuan, kecewa dia. Akhirnya si perempuan ini hamil, cuma siapa yang bikin hamil nggak tahu karena racap, yang menggawinya ini banyak, jadi bingung. Akhirnya terpikir ingin melampiaskan kekecewaan, dituduh si abid. Akhirnya baru hamil orang dituduh, ya mau nggak mau harus ada bukti. Akhirnya kata sahabit, lahirkan dulu bayi, baru kita berurusan. Padahal yang bikin dia hamil itu adalah seorang pengembala kambing. Dia lacurkan dirinya kepada pengembala kambing dikembala. Pas duduk di bawah pohon ada binin beparak gratis tutuinya hamil. Akhirnya yaitu yang terjadi. Ketika lahir dia salat 2 rakaat, si laki-laki tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebenaran agar dibuka. Dia tekan pusatnya si bayi, ya walad man abuk, anak siapa ayahmu? Walad, anak kecil yang baru lahir tadi ngomong. Ujarnya abah ulun pengembala kampung. Baru masyarakat semua. Tapi rumah sudah anak hancur. Hinaan sudah berhari-hari selalu disandang. Karena sumpah sang ibu, jangan matikan anakku kecuali setelah dia difitnah. Memahami seorang banyak kisah-kisah. Bayi Nabi Yusuf, biarlah kepender juga ini alamil qudrah ngarannya. Alamil qudrah namanya. Kalau sudah alamil qudrah tikam tangan sidin tuh njapayakan kaparut sampai garing itu alamil qudrah ngarannya. Apa amalan sidin kada bisa amalan selain melawan hawa nafsu. Itu aja. Ujub, sombong, takabur, makan, minum, pender, ngomong, begaul dan segala macam dididik kayak gitu. Wala yuhibbu dzalika wala yaslubuhu. Jangan kita suka dan menuju akan itu karamat tadi. Pokoknya karamat itu tolak ukur aja, bukan tujuan. Fa in ahabbahu aw talabahu kana zalilan ala baqaihi wallahu a'lam bis-shawab. Afdalu dzikri ba'da man la ilaha illallah.